Apakah ini kalian sudah berkumpul semua atau ada yang belum bergabung? Sudah, Ibu. Sudah semua ya ini ya. Oke, kita buka ya pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini terdengar berarti ya ke semua yang hadir. Terdengar, Ibu. Terdengar. Mendengar Ibu, Alhamdulillah, oke. Sebelum memulai diskusi hari ini, ada baiknya salah satu dari kalian untuk pimpin doa terlebih dahulu. sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita jadwalkan untuk mengadakan diskusi ya terkait praktikum sintesis metil salisilat dan sintesis imina ya dari vanilin. Sebenarnya ini nggak terlalu urgent, maksudnya nggak terlalu perlu karena sebenarnya kalian sudah menulis laporan. Tapi laporannya ini kan baru saya terima pagi ini. Ini kelas kalian kan ya dua-duanya yang baru kumpul pagi ini kan ya?
B1, oh B1 aja. B2 apakah sudah dikumpul laporannya? Sudah Ibu, yang kemarin itu hari Jumat. Oh, oke. Berarti yang B2 sudah, ini B1-nya juga baru mengumpulkan pagi ini berarti sudah ya. Nah, untuk sepintas saya baca yang baru di saya ini terkait dengan laporan ini metil salisilat, ada rasanya saya pikir perlu untuk kita membahas bagaimana caranya mengelusidasi struktur. Karena ini merupakan salah satu hal yang paling penting ketika kita membuktikan apakah sintesis kita itu berhasil atau tidak gitu kan ya. Selama ini kan yang paling dasar yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan apa nih untuk membuktikan sintesis kita jadi atau enggak. Dengan cara KLT, Bu. dengan cara KLT kan ya. Terus gimana caranya dengan taunya KLT itu kita jadi atau enggak? Dilihat dari Dibandingkan KLT-nya. dibandingkan dengan senyawa yang udah murni, Bu. Dibandingkan dengan senyawa yang Dibandingkan dengan prekursornya, Bu. dibandingkan dengan prekursornya boleh atau dibandingkan dengan reagen awalnya atau dibandingkan dengan produk yang sudah jadi. Misalnya nih metil salisilat yang memang sudah bakunya itu kita ikut total juga. Kalau misalnya punya nilai RF yang sama, kemungkinan produk kita tuh juga akan terbentuk dengan RF yang sama gitu kan ya. Nah, cuman terkadang penggunaan KLT saja untuk membuktikan apakah jadi atau tidak itu dirasa juga belum terlalu cukup sehingga dibutuhkan lagi elusidasi struktur dari analisis-analisis menggunakan instrumen. Dari yang tugas saya berikan pada laporan itu saya memberikan ada beberapa spektrum. Yang pertama adalah spektrum FTIR, yang kedua spektrum proton NMR, dan spektrum CNMR. Cuman dari pembahasan yang saya terima, itu belum terlalu bisa kalian menggambarkan apakah spektrum yang diberikan itu spektrum metil salisilat atau bukan. Sehingga ini yang kayaknya perlu kita berikan tambahan kepada kalian semua agar menjadi pengetahuan tambahan mengenai bagaimana sih kita caranya membaca spektrum dengan baik, ya. Mungkin kalau misalnya masih ingat share-sharean mengenai spektrumnya bisa dibuka untuk yang spektrum FTIR-nya. Sudah pada di-share kan ya sama asistennya kemarin kan ya? Udah pada di-share nggak sama asistennya kemarin pada saat ini apa namanya menulis laporan? Untuk Sudah, spektrum Ibu. Hmm? Sudah. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya sudah dibuka spektrumnya sama seperti apa yang kita tampilkan sekarang, kemudian bisa nggak di kalian salah satu orang nih menjelaskan apakah memang betul ini spektrum metil salisilat atau bukan? Tandanya dilihat dari mana? Gimana? Karena semua sudah menulis laporan kan ya? Coba ini Emma Guzaimah ada? Ada, Bu. Oke, coba Emma. Bisa nggak Emma jelasin ini dari spektrum FTIR yang ditampilkan? Apakah memang betul ini spektrum metil salisilat atau bukan? Sebentar ya, Bu. Hmm.
Gimana? Bisa? Apakah ini spektrum metil salisilat atau bukan? Di kalian metil salisilatnya kebentuk nggak? Untuk yang di B1 kemarin gagal, Bu. Tapi yang di B2 berhasil, Bu. Oke. Enggak, at least ada lah ya gambaran yang berhasilnya. Nah, sekarang coba kalau di sini, gimana ininya melihat apakah ini metil salisilat atau bukan? Dilihat dari mana? Itu Bu izin menjawab ya Bu. Mm-mm. Itu di gelombang yang 3.200 cm itu Mm-mm. ada gugus CH aromatik Yang di 3.200. 3.200 ini kan maksudmu Iya Bu, yang itu. Ini kamu bilang iya pH CH aromatik aromatik. ini. Oke, terus Terus di gelombang 1690 mm-mm. Ini ada maksudnya. gugus C rangkap 2O. Oke, ini maksudnya. C rangkap dua. Iya. Oh, oke. Terus Terus di gelombang 1470 seribu 470 empat ratus tujuh puluh ini ada gugus C rangkap 2C. C rangkap dua C. Oke, terus Kalau di pembahasan saya, yang tiga itu sudah menunjukkan kalau metil salisilatnya telah terbentuk, Bu. metil salisilat itu kan strukturnya gimana sih Mbak? Gini kan? Hmm. Iya, Bu. Gimana nih caranya ini membuktikan apakah ini metil salisilatnya? Apakah sudah cukup dengan seperti itu aja identifikasinya? Kalau kita ngebedakan dengan yang asam salisilatnya gimana berarti? Kalau asam salisilat ini kan ya kalau nggak salah ya, bahan prekursor awalnya. Cantika Febriani, tolong dibantu temannya gimana? Ada lagi dari sini yang bisa diidentifikasi spektrumnya? Bentar ya Ibu. Yang lain dipersiapkan. Bagaimana caranya kita bisa memastikan apakah spektrum yang diberikan ini adalah memang betul spektrumnya metil salisilat. Gimana? Izin menjawab Bu, untuk dari pembahasan kelompok saya juga penjelasannya hampir sama dengan yang punya EMA tadi Bu.
Nah, terus gimana dong ini ngebedainnya? Misi, Bu. Silakan. Boleh saya tambahin nggak, Bu? Boleh, yang mana? Jadi tuh yang di gelombang 1100 sampai 1000 itu ada gugus COC, Yang mana itu, sayang? antara 1100 sampai 1000. 1000 di sini. 1000 Good. Berarti COC di sini ya. Ada COC yang menandakan iya. ini nih. Nih. Terus apa lagi? Terus di panjang gelombang 3200 sampai 3400 itu ada gugus hidroksi atau OH. Oke, berarti ini sebenarnya bukan aromatik, tapi aromatiknya tuh di sini. CH aromatik yang di sini adalah apa di sini? OH. Oke, good, bagus. Dia OH. Bentar ya. Hmm. Ini adalah OH. Lanjut, terus apa lagi? Terus di hmm, 3100 sampai 3000 tadi tuh aromatik ya, Bu? Cincin aromatik. Mm-mm. Betul ya. Sama hmm, mana ya? Kalau di pembahasan saya, Bu, vibrasi uluran OH itu muncul pada daerah sekitar 3200 sampai 3400. Itu Ya, tuh dengan intensitas lemah. Terus ada eh, CO juga, Bu. CO-nya di mana? Daerah Di berapa? sini hmm, nggak dijelasin sih, Bu. Cuman ada di CO. dekatnya si OH. Nih, di sini enggak. Jadi ya, kita bahas ya. Terima kasih nih atas jawabannya. Tadi dari Wanda ya, terakhir ya. Winda, Ibu. Indah, oke. Ini udah cukup ini ya, membantu ya. Jadi yang membedakan antara metil salisilat dengan yang ini adalah asam salisilat, ya itu adalah adanya ikatan OH yang lemah pada metil salisilat. Karena apa? Yang lemah ini kalau misalnya OH itu selalu berada di daerah 3300-an. Ya, kalau dia intensitasnya lemah itu maksudnya dia pendek, ya. Ini punyanya fenol. Nih. Tapi kalau misalnya spektrumnya lebar, ini punya OH dari yang bukan fenol. Nih. Sementara kan intensitas yang kamu punya itu pendek dan sedikit mengerucut. Sehingga itu bukan miliknya OH dari alifatik katanya gitu. Tapi OH punyanya aromatik. Jadi ini yang membedakan sinyal antara metil salisilat dengan asam salisilat. Selain itu, pada metil salisilat adanya tadi serapan di daerah 1200 yang menandakan adanya ikatan C, O, dan C. Nih, ikatan antara ini kebentuk. Sementara kan kalau di metil salisilat nggak ada nih. Sehingga harusnya kalau misalnya di metil salisilat, itu ada yang warna ini muncul sinyal. Ya, semakin tinggi atau semakin panjang, namanya kalau misalnya di FTIR itu, kalau sinyalnya semakin ke bawah, semakin ke bawah gitu, dia intensitasnya disebut sebagai intensitas tinggi. Kalau tinggi, itu maksudnya terbentuk produknya itu besar, dominan. Ya.
Ini menandakan adanya aromatik, ini menandakan adanya karbonil yang terbentuk di sini. Nah, sehingga kemungkinan besar ini adalah senyawa dapat spektrum dari metil salisilat, bukan dari spektrum asam salisilat. Ya, jadi nanti ketika saya berikan soal spektrum, kalian sudah harus bisa membedakan nanti mana yang metil salisilat, mana yang asam salisilat. Sampai sini dulu untuk FTIR. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Jelas ya? Ada, Bu. Jelas ya? Oke, berarti nanti ketika kita ujian, rencananya kan kita ujian, saya juga masukkan beberapa spektrum. Udah bisa ya kalau misalnya saya memberikan entah salah satu dari ini, entah metil salisilat atau asam salisilat. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ini adalah spektrum NMR ya. Saya hapus dulu. Nah, kalau tadi adalah spektrum FTIR, sekarang soal yang kedua ini adalah spektrum apa ini? NMR, Bu. Spektrum NMR. Spektrum NMR itu ada dua ya. Spektrum apa aja dia? Spektrum proton. Oke, sorry sebentar. Spektrum proton NMR dan 13C NMR ya. Ini yang gambar pertama, ini adalah spektrum dari proton NMR. Proton berarti yang nantinya diidentifikasi di sini itu adalah atom dari atom H-nya. Jadi kita harus tahu dulu nih ngelihat strukturnya kan gimana. Tadi strukturnya adalah OH di sini, kemudian CO CH3. Ini kan? Nah, sekarang dari penjelasan yang saya baca di punya kalian ini, di pembahasan, saya belum bisa menemukan apakah spektrum ini adalah spektrum metil salisilat atau bukan. Gimana caranya ngebahasnya? Coba salah satu dulu dari kalian. Kalau tadi sudah B1, coba saya tunjuk yang B2. B2, Nela Kaila. Coba Nela mana? Saya, Bu. Ya, silakan coba. Gimana caranya meyakinkan bahwa ini adalah spektrum proton NMR dari metil salisilat? Ya, Bu, jadi kan dari punya kami ini ada di daerah 7 sampai 8 ppm itu kan ada sinyal yang teridentifikasi sebagai proton aromatiknya dari cincin benzen. Terus itu tuh sesuai dengan metil salisilat strukturnya. Yang Terus ini mau yang mana? Ini kan banyak nih. Yang mana nih? Kalau 7 yang sampai 8 tuh kan ini semua 7 sampai 8. di sekitaran situ Bu, 7 sampai 8 ppm. Iya, yang mana? Punya siapa ini? eh Cincin benzenanya, proton aromatik cincin benzen. Ini punya proton aromatik. Ini maksudmu benzen gitu. Iya. Hmm. Terus habis itu apa lagi? Ada sinyal yang di sekitar 4 ppm itu, yang tinggi itu, jadi itu tuh gugus metoksi Bu, Ini gugus metoksi. metoksi. Terus Terus kan kita tuh harus mencari gugus karboksilatnya, tapi tidak ada sinyal yang di
14 sampai 16. Jadi tidak ada gugus karboksilat. Kalau gugus karboksilat, maksudnya kan nggak ada karboksilatnya di situ, Mbak. Di Ya berarti metil salisilatnya. berarti memang bukan memang metil salisilat, Bu, karena tidak ada terdapat gugus karboksilatnya di sekitaran sana. Di daerah mana itu? Daerah 14 sampai 16 ppm. Ada itu satu. Tuh, ini. Yang 14, Bu. Iya. Berarti ini apa ini? Sinyal apa ini? Sinyal punya siapa ini? 14 sampai dengan 16 ini? 15 sekian itu. Sebentar ya, Bu. Hmm. Kalau yang membedakan dengan ini, jadi ada apanya dia? Nih. Ini metil salis, ini asam salisilat. Ini metil salisilat. Nah, apa bedanya itu berarti? Gimana, Nela? Coba Nur Jasmine bantu temannya. Baik, Bu. Yang di nomor 14 sampai 16 itu kalau nggak salah kan punya karboksil. Itu seharusnya punya asam salisilat. Yang mana itu? Ini 14 Yang 15, ini punya karboksil maksudnya gitu kamu. iya, Gini. Sehingga yang ini spektrumnya asam salisilat. Keseluruhannya ini. Ya, begitukah? langsung, Bu. Ya? Ini Sependapat semua sama ini temannya? Oke ya. Kita lihat dulu ya di sini ya. Tadi saya katakan bahwa spektrum NMR itu ada dua jenisnya. Ada spektrum proton NMR dan spektrum karbon NMR. Yang kalian tampilkan di sini, yang pertama ini adalah spektrum dari proton NMR. Tahu dari mana ini adalah spektrum proton NMR? Pada daerahnya. Kalau spektrum proton NMR itu bermula dari daerah 0 ppm sampai dengan 16 ppm. Ini satuannya ppm ya. Kalau misalnya karbon NMR itu daerahnya dari 0 ppm sampai dengan daerah 250 ppm. Jadi mainnya ratusan. Sementara kalau proton NMR dia mainnya sampai kepada puluhan saja. Maksimum di 16 ppm. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini kalau bawahnya angka kecil, oh berarti itu proton. Kalau bawahnya angkanya besar sampai ratusan, oh ini adalah spektrum dari karbon. Ya. Kalau spektrum proton NMR yang dilihat itu berarti adalah H-nya. Ya. Kalau misalnya tadi di sini H, berarti kita akan lihat HHH.
Kasarnya dari semua struktur yang ada. Coba kita lihat metil salisilat ada berapa H di situ. Ya, dilihat di sini. Ini H-nya punyanya metoksi. Metoksi itu apa sih? Metoksi itu adalah metil yang terikat dengan oksigen. Namanya metoksi. Ya. Mana gugus metoksinya? OCH3. Berarti kan di situ. Karena metil itu adalah CH3 di situ. Mana protonnya? Sekarang protonnya. Protonnya metoksi itu adalah nih. Ya. Nah, sekarang yang mana lagi protonnya? Ini anggap aja proton pertama ya. Ini proton kedua. Proton apa itu? Jenis proton apa yang saya lingkarin kedua? Proton apa? Hidroksi Kak, Bu. Proton dari hidroksi gugus fenol, sayang. Ada aromatik terikat OH, itu berarti gugus apa? Fenolnya, ya. Kemudian ada proton mana lagi? Ini yang kalau kita tidak terlihat kan di sini ada H-nya. Nih. Ya kan? Berarti anggap aja kita kasih nomor di sini lah 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Berarti ada berapa jumlah proton di situ yang ada? Ada 6. Ya. Dari satunya dari proton metoksi, 2 proton, apa yang nomor 2 itu adalah proton fenol, sementara 3, 4, 5, 6 itu adalah proton dari aromatik. Berarti kalau sudah ada 6 proton, hitung di situ sinyalnya ada 6 atau bukan. Kalau bukan, berarti mungkin saja bukan punya metil salisilat gitu. Dilihat di situ kita terlepas dari mana sama mana urutannya ya, kita hitung dulu jumlah sinyalnya. Di sini 1, ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Pas 6 ya. Berarti ini sebenarnya kalau misalnya di dalam satu spektrum, itu punyanya satu senyawa. Bukan gabungan tadi. Misalnya yang paling ujung punya asam karboksilat, yang depan punya metil salisilat, nggak gitu. Ini spektrum murni dari satu senyawa. Ya. Sehingga kita hitung dulu di sini jumlah sinyalnya, oh ada 6. Sama nih jumlahnya dengan metil salisilat. Sekarang dilihat lagi ini. Tadi temanmu udah benar ya, di spektrum antara daerah 3 sampai dengan 5 ppm itu punyanya gugus metoksi. Nih, nih ya, ini punyanya metoksi. Ya. Kemudian betul sekali tadi di daerah 6 atau 7 sampai dengan 8 ini punyanya proton aromatik. Ada 4, 1, 2, 3, 4, betul. Yang di ujung punya siapa berarti? Ibu saya izin revisi, yang di ujung punya fenol Ibu. Yang di mana? 14 sampai 16, 15 sampai 16 itu punya fenol. Good, sudah tahu sekarang ya. Berarti ini punya Iya, siapa? fenolik. Oh, Punyanya proton fenolik, ya kan ya? Good. Proton fenoliknya. Good. Sampai sini udah paham ya? Ada yang ditanya sampai sini? Nggak ada. paham Bu. Paham ya. Nah, terus gimana caranya membedakan ini spektrumnya metil salisilat atau asam salisilat? Di metoksinya Bu. Di metoksinya. Kalau asam salisilat gimana nantinya itu spektrumnya? Ada nggak daerah 3 sampai dengan 4 itu? Tidak ada Harusnya Bu. nggak ada, Bu. Harusnya nggak ada. Good. Berarti kalau misalnya ada sinyal ini, gitu kan ya,
Berarti itu menandakan adanya gugus metoksi di situ. Ya, berarti terbentuk asam apa namanya? Metil salisilat yang kalian buat. Tapi kalau misalnya kalian masukkan, misalnya hasil kalian ke proton NMR gitu kan, keluar spektrumnya tidak ada daerah 3 sampai 4, berarti metil salisilat kalian enggak terbentuk. Paham ya sampai sini ya? Gampang masih, oke. Lanjut. Terus bagaimana lagi ini? Ada lagi nih yang lain. Ini udah ya, saya bisa hapus sedikit bagian sini untuk bisa dicoret-coret lagi yang lain. Nah, di gambar selanjutnya saya kan juga memberikan perbesaran dari gambar yang ini. Kalau kalian punya. Itu sebenarnya untuk meyakinkan lebih lanjut lagi apakah proton aromatik itu memang punyanya proton aromatik dari metil salisilat. Karena kan aromatik itu tuh banyak sekali senyawa yang punya aromatik. Ya kan? Nah, apakah memang betul nih proton aromatik ini punyanya si metil salisilat? Kita lihat dari namanya multiplisitasnya. Apa multiplisitas itu? Kalau di proton NMR itu ada namanya multiplisitas atau pemecahan sinyal. Misal, pemecahan sinyal itu yang seperti apa sih? Pemecahan sinyal itu sinyalnya singlet. Udah pernah belajar kan ya? Udah pernah diajarin nggak ini? Sudah Ibu. Udah ya, good. Ibu. Terus apa lagi? Ada sinyal apa lagi selain singlet? Duplet. Duplet, Dapet. duplet, Terus apa lagi? triplet. Multiplet. Ada triplet, ada multiplet, gitu kan ya? Nah, kalau misalnya metoksi ini bentuk sinyalnya seperti apa? Multiplisitasnya singlet kah, doublet kah, atau triplet kah? Atau gimana bentuknya? Kita ngomong yang metoksi dulu. Singlet Bu. Hmm? Bentuknya? Singlet. Kenapa singlet? Cuman satu. Apanya Puncak. yang cuma satu puncak? Kenapa Cuman satu puncak. kenapa cuma satu puncak, sayang? Kurang tahu, Bu. Oh, tadi betul. Dia satu puncak, tapi kenapa cuma satu puncak? Izin Jadi jawab Bu. ya silakan Oh, coba. karena gugusnya cuman ada satu yang metoksi. No. Selain Karena itu, nggak ada proton tetangga Bu. karena Tidak ada proton tetangganya. tidak ada proton tetangganya, good. Betul ya. Berarti pemecahan sinyal itu didapatkan dari interaksi sama proton tetangganya. Sekarang kalau misalnya kita mau lihat pemecahan proton metoksinya, berarti caranya kita tutup dulu proton metoksi. Berarti anggap aja ini kita tutup dulu. Gitu kan? Sementara nih. Nah, sekarang tetangganya proton metoksi itu ada punya proton lagi nggak? Tidak ada Bu. Tetangganya. Tetangganya metoksi siapa sih? Oh, O. O apakah ada H-nya? tidak ada Bu. Ada. Karena tidak ada, karena sebenarnya multiplisitas itu, kalau misalnya dia alifatik ya, pemecahannya tuh N plus 1. N itu siapa? N itu adalah proton si tetangganya. Ditambah 1. Ini protonnya nggak ada nih, nggak ada tetangganya si O. Maka O itu kan nggak ada tetangganya, 0 ditambah 1. Berarti sinyalnya cuman 1. Makanya jadinya singlet. Ya. Coba saya bikinkan lagi. Misalnya kalau ada CH3, CH2 gitu kan ya. Terus di sini ada CH lagi lah. Dan seterusnya. Anggap aja misal nih CH3 ini. CH3 yang pertama nih pemecahannya apa, Mbak?
Kalau misalnya ada sinyal, sinyalnya pemecahannya gimana bentuknya? Duplet Kak Bu. Sinyal yang CH3 yang saya contohkan di bawah ini, sebagai contoh ini. Duplet. Bentuk sinyalnya? Duplet? Iya, duplet. Duplet. Oke, kita lihat dulu. Kalau misalnya tadi kita mau lihat CH3 yang ini ya, sebagai contoh ini, kita tutup dulu CH3 ini. Ini yang mau kita lihat. Lihat tetangganya. Tetangganya siapa? Tetangga pasnya CH2. Ya. Maka sinyal si CH3 ini adalah 2 ditambah 1. Duanya dari mana? Duanya itu adalah banyak proton tetangganya. Sehingga CH3 ini nanti pemecahannya bentuknya triplet. Paham sampai sini? Lanjut lagi. Kalau tadi CH3 di situ triplet, sekarang kalau misalnya di sini CH2 yang di tengah bentuknya apa? CH2 di situ yang di tengah bentuknya apa? Ntar, misalnya di sini saya ganti aja jadi ntar. Misalnya di mana sih? Ini saya ganti CH, lanjut di sini dan CH3 lagi lah. Dah. CH2 di situ bentuk multiplisitasnya apa, Mbak? Ya, katanya udah dipelajari. Gimana? Dilihat tadi aturannya. Pemecahan sinyalnya itu berdasarkan si tetangganya. Tetangganya CH2 siapa di situ? CH Bu. Siapa? CH Sama? CH3. Good. Berarti tetangganya si CH2 itu ada CH dan CH3. Ada berapa total H yang dia miliki tetangganya? 4 Bu. 4. Maka pemecahan sinyalnya menjadi apa? 4 tambah multiplet 4 tambah 1, 5. Ya kan ya? Berarti nanti dia akan terpecah menjadi 5 sinyal. Tuh 2, 3, 4, 5. Dah. Kalau 5 misalnya di atas 3, itu kita sudah ngomong multiplet. Tapi walaupun multiplet kita bisa lihat sinyalnya itu ada 5, ada 7, ada 6, ada 8 kita hitung. Oh, kalau 5 berarti memang betul itu punyanya si CH2. Gitu kan? Ya, jadi menghitung tetangganya kanan kiri tambah 1. Kalau CH ini bentuknya apa? Berapa pemecahan sinyalnya? Multiplet Bu 9. Iya, betul multiplet. Tahu dari mana nih? 3 tambah 3 tambah 2. Tambah 2 tambah 1. Satunya dari mana? Yang Satu punya CH. dari CH-nya sendiri. Bukan CH-nya sendiri, sayang. CH-nya sendiri itu nggak dihitung. Satunya tuh dari rumusnya. Jadi, kalau misalnya kita mau lihat multiplisitasnya si CH, maka CH-nya ditutup. Protonnya nggak dihitung. Kalau kita mau lihat pemecahannya dari CH2, CH2-nya ditutup, nggak dihitung. Yang dihitung tetangga kanan kirinya. 3 tambah 1, 4 tambah 1 rumusnya. 5. Kalau misalnya kita mau lihat yang CH ini, protonnya nggak dihitung di CH. Yang dihitung mana? Tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga bawah. Ada berapa berarti? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2.
Berapa? 8. 8, Bu. 8 tambah 1. rumusnya. 1 bukan dari CH-nya tapi dari rumusnya. Berarti 9 nanti akan terpecah. Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Ya, Mas udah ingat ya. Nah, kalau misalnya itu tadi bagian yang alifatik. Alifatik itu seperti apa sih? Alifatik itu yang rantai terbuka. Kalau misalnya pada rantai aromatik itu nanti pakai istilah orto, meta, para. Ini saya hapus dulu. Kalau tadi udah dicatat ya. Oke, ini tadi kan OCH3 nih di sini. Nah, kalau misalnya si aromatik ini nanti pakai istilah, ada istilahnya orto, meta, para. Orto tuh yang mana? Orto tuh yang seperti apa? Orto tuh selisihnya 1, berapa? 1,2. 1,2. 2. Meta 1,3. 1,3. Para 1,4. 1,4. 4. Masih ingat ya itu ya? Oke. Jarak orto, pemecahan sinyal orto itu paling besar. Ini paling besar. Ini kedua, meta ke para itu kecil. Paling kecil. Kalau misalnya kita mau urutkan. Itu maksudnya seperti apa gitu kan ya. Kita lihat dulu nih. Misal saya mau bahas itu adalah H5 dulu nih. Yang digambar ini. Ya. Diikutin dulu baik-baik. H5 terhadap H4, berarti H5 terhadap H4 posisinya apa? Orto, meta, atau para? Orto. Betul. Orto ya. Sampai situ paham ya dulu ya. H5 terhadap H4 itu posisinya adalah orto. Berarti kita lihat dulu di sini cara nulisnya itu. Kita mau pandu H5 dulu. Kamu bikin garis lurus, pecah 2. Nih. Ini kamu tulis di sini orto H4. Nah, gitu. Sekarang H5 terhadap H6 posisinya apa? Orto, Bu. Orto. Maka dia akan jadi sama besar lagi. Dipecah sama besar. Nah, ini juga orto H6. Gitu ya, diikutin dulu. Kalau bingung diikutin dulu nih. Berarti sinyalnya di sini terpecah menjadi, kenapa H3 tidak saya tulis dulu? Karena nanti pemecahannya sangat kecil itu. Ini berarti pemecahan sinyalnya gimana bentuknya? 1, 2, 3. Ya, biar warnanya deh. Maka ini sinyalnya bentuknya 3. Nah, sekarang kita mau lihat dulu lagi sinyal lain. Biar ada pembanding kalian. Saya mau lihat posisinya H4. Kalau tadi kita tinjau H5-nya, sekarang kita mau tinjau ini H5 masih di sini ya, posisinya sama. Sekarang kita tinjau yang agak beda, H6. Di sini. Kalau H6, tulis dulu di sini H6 berarti. H6 terhadap tetangganya siapa yang ada tetangganya? H5 kan? H6 terhadap H5 posisinya apa? Orto, Bu. Orto, Bu. Bagi 2. Yang paling besar ditulis terlebih dahulu, orto H5. Kemudian lagi, H6 terhadap H4, posisinya apa?
Meta, Bu. Karet, meta. Meta, Bu. H6 terhadap H4. Meta. Berarti meta tuh pemecahannya sama besar dengan orto atau beda? Beda. Udah, Bu. Beda. Jadi dia akan lebih kecil. Nah, ini adalah meta H4. Berarti sinyalnya gimana ke bentuknya? 1, 2, 3, 4. 2 di sini, 2 di sini. Sehingga disebut kadang double of doublet. Maksudnya doubletnya, kalau 2 itu kan doublet tadi ya. Doubletnya ada 2. Double. Nah, ini gimana maksudnya? Ini untuk membuktikan apakah sinyal ini itu punyanya si metil salisilat atau bukan. Protonnya. Ya. Ini yang kamu tadi ada bilang ada 4 ini. Pada posisi ini yang ada 4. Nih 1. Sorry. Yang bagian ini ada 4. Ketika diperbesar kan menjadi seperti ini nih. Nih, dengan daerah yang sama. Nih. Nah, sekarang kamu lihat dari pemecahannya di sini. Mana yang punyanya H5, mana punyanya H6, mana punyanya H4, mana punyanya H3. Kalau dengan cara itu kamu bisa nggak taunya? Dari gambar ini tadi. Nih, kelihatan nggak bentuk sinyalnya, Mbak, setelah diperbesar? Ini bentuknya apa nih yang paling ujung sendiri di sini? Double. Good, doublet. Doublet. Yang tengah bentuknya apa? Triplet. Triplet, good. Yang ini bentuknya apa? Multi. Duplet. Doublet, Bu. Doublet. Yang ini bentuknya apa? Triplet. Triplet. Hmm? Triplet, Bu. Triplet, kelihatannya gitu kan? Iya, Nah, Bu. makanya kalau misalnya belum diperbesar itu belum terlalu tampak nih. Nah, kalau begitu misalnya si sinyal, kalau kita berikan tanda sinyal satu mana sih? Sorry. Kalau kita berikan tanda nih sinyal 1, sinyal 2, sinyal 3, sinyal 4. Mana yang punyanya H5, H6, H4, H3? Sinyal 3 punyanya H5 kah, Bu? Bukan. Ditandain dulu. Berarti sinyal 3 punyanya H5. Oke, boleh tandain dulu berarti. Terus yang mana lagi? H3 itu yang mana? Kamu bilang yang H3 ini punyanya H5. Boleh, ditanda dulu. Sekarang difikirkan itu. 1 punyanya siapa? 2 punya siapa? 3, 4 punya siapa? Gimana? Biar tahu. Kemana nggak ada suaranya lagi? Bu.
Ya. Apa mungkin nomor 4 itu H3? Yang 4 H3, kenapa bisa? Karena dia sebelahnya cuman H4. Jadi doublet. Sebelahnya hanya H4, jadi doublet. Oke, boleh kita tandain dulu. Berarti di mana ini? Ini punyanya H4 ya ini. Kamu bilang tadi ini H berapa? H3, Bu. 3, oke. Terus yang mana lagi? Nomor 3 itu H4. Yang 3 H4. Iya, Bu. Oke, kita tandain dulu. Terus Nomor 2 itu H6. kenapa H6? Karena tetangganya cuman H5. Oke, yang ini kamu bilang H6. Nomor Ya, 1 H5. H5. 5. Ya, Bu. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda? Ada yang punya jawaban berbeda, Mbak? Betul ya, ini ya. Nomor 1 itu adalah H5 karena dia punya triplet. Triplet lagi itu dimiliki oleh H4 itu. Ya, kenapa triplet? Karena dia punya 2 orto tuh. Orto terhadap H5, orto terhadap H3. Sehingga nanti dia punya pemecahannya adalah si triplet. Ya. Baru kemudian H3 itu terpisah 2. Sebenarnya ini kalau kita perbesar lagi, itu bukan doublet sebenarnya. Kalau kita zoom lagi lebih jauh, ini tuh adalah double of doublet. Kalau diperbesar lagi. Jadi sama yang sinyal nomor 2 tuh juga sebenarnya doublet of doublet. Kenapa bisa doublet of doublet? Kalau misalnya yang di H3 itu pemecahan H4 orto, H5 meta. Ya. Jadi pemecahannya 2 kali di situ. Kalau H6 ke H3 terhadap H6 itu paraknya itu juga sebenarnya bisa tersplit lagi, cuman karena saking kecilnya jadi nggak kebaca. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya H3, kalau H3 kamu kan pecahnya terhadap berapa itu? H4. Tuh, ya. H4 habis itu kamu pecahkan lagi H5. Kenapa saya kasih jarak di sini? Karena besarnya nggak sama antara orto sama meta. Ini ini kan kita pertama mulai H3, H4, H5. Pecah lagi H6, cuman kecil nih, lebih kecil lagi. Nih, sehingga sebenarnya sinyalnya itu bentuknya gimana? Ini sinyal pecah, pecah sinyal, ini juga pecah sinyal, ini pecah. Sorry, nggak kelihatan nih. Nih, pecahannya banyak. Ya, cuman karena ini saking kecilnya, pemecahan ini sering sekali tidak terlihat. Kecuali di zoom, sangat-sangat di zoom gitu. Ini aja kan kalau nggak di zoom aja kan kalau yang H3 itu munculnya cuman sampai dengan H4. Kalau kita zoom lagi muncul sampai H5. Jadi sebenarnya sinyalnya sama, cuman karena perbesaran sinyal aja kita besarkan lebih lebih besar lagi, maka akan sangat terlihat pemecahannya tuh sebenarnya tersplit menjadi beberapa sinyal. Itu. Sementara kalau yang triplet, yang H4, itu tetap triplet dia. Kenapa? Orto terhadap H3, orto terhadap H5.
Besaran H5 sama H3 kan sama, dia sama-sama orto. Kayak gini tadi. Besaran ini sama besaran ini dibagi 2 tuh sama. Karena dia sama-sama orto. Tapi kalau beda besarannya antara orto sama meta, ini dia nggak nyatu di sini. Dia akan sedikit ke sininya. Gitu ya. Oke, berarti betul ya bahwa ini adalah spektrumnya dari metil salisilat karena bagian proton aromatiknya itu memiliki multiplisitas yang sesuai dengan proton aromatik dari metil salisilat. Jadi walaupun kita punya daerah di sini, tapi kalau misalnya splittingnya ini atau multiplisitasnya itu tidak sesuai dengan, misalnya ini adalah misalnya doublet, triplet kan pemecahannya nggak sesuai. Kalau pemecahannya nggak sesuai, ya bukan bukan aromatik yang ini gitu kan. Paham sampai sini? Nah, saya maunya kalian itu membahas di laporan tuh sampai sedemikian. Sehingga kita tahu maksudnya bahwa si spektrum ini itu memang punyanya si Imina. Ya. Ada yang betul nggak? Ada yang merasa menulis sudah benar nggak? Demikian seperti yang dijelaskan tadi di laporan. Kalau belum, silakan nanti diperbaiki sehingga bisa nanti dijadikan referensi untuk belajar kembali kalau misalnya diperlukan di kemudian hari ya. Lanjut lagi. Oh, ini aja ya. Sementara harusnya masih ada CNMR lagi ya? Oh, belum saya masukin. CNMR-nya gimana? Ada nggak gambarnya di kalian? CNMR-nya ada berapa ini, ada berapa karbon sayang di spektrumnya? Ada 8 Ibu. Ada 8. Kalau CNMR berarti yang direkam sinyalnya itu sinyalnya siapa? Karbon, Kalau CNMR berarti sinyalnya karbon. Ya, betul ya. Berarti yang dihitung jumlah apanya? Jumlah karbonnya. Sekarang di metil salisilat punya berapa karbon, Mbak? Di metil salisilat punya berapa karbonnya? Ada 8 Ibu. Ada 8. Yang mana-mana? 6 di benzen, 6 di benzen, terus baru C di metoksi, C metoksi. sama C karbonil. Betul ya. Kalau misalnya kita mau tandain nih, oh sorry. Kalau misalnya ini mau ditandain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kan di setiap titik sudut itu karbon ya. 6, terus 7, 8. Ada 8 sinyal karbon yang harusnya terekam. Misalnya walaupun tidak ditampilkan di layar ini, kalian buka spektrum kalian masing-masing, ada berapa jumlah sinyal karbonnya? Ada 8 Ibu. Punya semua spektrumnya? Pegang semua kan ya? Ada nggak yang belum pegang? Dapat semua? Oke, coba di situ. Gimana caranya membuktikan bahwa itu spektrum CNMR dari metil salisilat? Gimana?
Trimediana ada? Ada Ibu. Oke, coba gimana? Membuktikan bahwa itu adalah spektrum dari metil salisilat. Kalau yang ada dari sinyal di 160 sampai 180 ppm itu dari karbon-karbonilnya Ibu. Yang mana itu? Berarti ada berapa karbon-karbonilnya saya? Ada 2. Hmm? Yang mana karbon-karbonilnya ya? Di 160. Di? 160. Ada di 160. Ada berapa di sini karbon-karbonilnya? Di struktur metil salisilat. Ada 1 Ibu. Ada? Ada berapa? 1. Ada 1. Sehingga kalau ada 1, sinyalnya ada berapa? Harusnya 1. Ada 1. Nah, bedanya proton NMR sama karbon NMR ini, kalau proton NMR sinyalnya tuh tersplitting, terpecah-pecah. Tadi kan dia punya multiplisitas, makanya ada singlet, ada doublet, ada triplet, dipengaruhi oleh proton tetangganya. Ya kan ya? Kalau tadi misalnya proton tetangganya 3, nanti jadinya 4, dia terpecah. Kalau dia tetangganya 2, berarti nanti terpecah sinyalnya menjadi 3, dan seterusnya gitu ya tadi ya. Tapi kalau karbon NMR, itu sinyalnya nggak terpecah. 1 aja dia, singlet aja semuanya. Jadi karbon manapun itu munculnya sebagai sinyal singlet di karbon itu. Nah, sehingga kalau misalnya satu sinyal itu merepresentasikan satu karbon, ya. Nah, sekarang tadi yang mana karbonil? Pada daerah 160. 160. 60. Oke, kita simpan dulu. Terus yang lain di mana? Terus kalau di 110 sama sampai 140 itu nunjukin karbon di inti benzennya. Ada berapa itu? Karbonnya Ada ada berapa di cincin benzennya ada berapa? ada 6 Ibu. Nah, berarti harusnya ada berapa sinyal di situ? 6. Coba di situ ada berapa yang di daerah kamu tunjuk tadi? 1, 2, Hmm? di 100 banget dari 120 1, 2, 3, 4. Ada Yang, 6 dari yang mana aja berarti itu? Hmm? yang dari 100 dekat 120 itu Bu. Dari Hmm? kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 160. Sampai 160. Berarti tadi 160 bukan karbonil. Iya, Bukan. Karbonilnya yang mana berarti sayang? karbonilnya itu dari yang ini sebelahnya 160, 170. 170 good ya, bisa ya. Berarti yang karbonil itu di 170 sinyalnya, sementara yang benzen itu berada 6 sinyal di daerah 110 sampai dengan 160. Ya, ada 6 sinyal di situ. Yang lain paham? Terus membuktikan kalau itu ada metil salisilatnya di mana? Ada? Di puncak Hmm? sekitar 50 sama 60 itu ada sinyal itu Bu.
gugus metoksi. Good. Di daerah 50 ppm itu ada punya penciri dari si metoksinya. Ya, berarti adanya sinyal metoksi mempertegas adanya senyawa metil salisilat. Jadi kamu uraikan harusnya nih di penjelasan adanya sinyal pada daerah 50 ppm yang menandakan adanya gugus metoksi. Adanya sinyal apa tuh 6 sinyal ya, adanya 6 sinyal karbon pada daerah berapa aja tuh? 110 sekian kamu jelasin sampai dengan 160 menandakan adanya karbon aromatik di situ. Ya kan ya, kemudian adanya serapan pada daerah 130 menandakan karbonil. Sehingga keseluruhannya ini ya kan teridentifikasi adanya metil salisilat pada produk yang kalian bentuk. Paham ya? Berarti tadi bisa membedakan ya kalau misalnya saya berikan spektrum yang asam salisilat berarti strukturnya hampir sama karbonnya, tapi tidak ada karbon yang mana? Tidak ada karbon pada daerah 50 ppm. ya, good. Tidak ada karbon pada daerah 50 ppm-nya. Tidak terbentuk di situ karena tidak ada gugus metoksinya. Good. Berarti bisa ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, langsung. Enggak. Praktikum Elsus? Ya, itu yang kemarin presentasi yang tadi yang Mbak kirim itu khusus saja. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak ada, Bu. Ya, ada paham ya? Berarti nanti kalau misalnya ujiannya saya sertakan spektrum kira-kira seperti ini ya membahasnya ya. Apakah spektrum yang kalian lihat di hadapan kalian ini adalah spektrum dari senyawa A gitu. Nanti kalian berikan penjelasan apakah itu termasuk atau bukan gitu ya. Oke, dari 45-an orang ini yang hadir, paham? Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk yang satunya, yang vanilin. Kita sintesis vanilin dari apa namanya? Imina. Itu kalian bahas seperti contoh dimetil salisilat ya. Spektrumnya dibahas satu-satu. Ini daerahnya apa, multiplisitasnya gimana, kenapa multiplisitasnya demikian, dan seterusnya. Jadi diperbaiki lagi laporannya. Karena presentasi laporan lumayan bisa membantu ya di kalian karena saya bikinkan presentasi ujiannya itu hanya sekitar 25% saja. Nilai laporannya saya bikin 40%. Harapannya kalau misalnya kalian ujiannya itu rendah masih bisa tertutupi sama nilai laporan. Ya, jadi dimaksimalkan apalagi ini tadi sudah dijelaskan, ditulis dulu laporannya dengan baik ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, di jam 9 saya juga ada nguji kolokium, sehingga mungkin saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Tapi kalau misalnya di luar nanti ada hal-hal yang kalian masih pusingkan atau masih bingungkan, silakan masih bisa berdiskusi ke ruangan saya seperti teman-teman kalian ada beberapa yang, Bu, saya bingung tentang ini, silakan aja datang untuk kita bahas bersama. Ya, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, saya izin live ya. Saya ganti breakout room-nya lagi.